kemenangan publik yang nyaris terkalahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Anggodo Wijoyo di LP Cipinang Kamis 14 Januari. Tersangka kasus kriminalisasi 2 pejabat KPK itu akhirnya mendapat pelajaran. Tidak selamanya hukum dapat diatur seperti ia mengatur skenario yang sempat menyebabkan Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah ditahan beberapa waktu lalu. Nama Anggodo mencuat bersamaan dengan rivalitas yang populer dengan sebutan buaya versus cicak. Kasus itu telah menempatkan 2 institusi penegak hukum, yakni kepolisian sebagai buaya dan KPK sebagai cicak, dalam posisi perseteruan. Penahanan Anggodo akhirnya menghidupkan kembali harapan bahwa rasa keadilan sejatinya masih memiliki tempat di negeri ini. Dan lagi-lagi, KPK ternyata membuktikan diri untuk kesekian kali bahwa inilah lembaga yang setia memelihara harapan keadilan tetap hidup. Anggodo adalah sosok yang dipersepsikan publik sebagai figur tidak tersentuh. Kepolisian berkali-kali menyatakan tidak mampu menemukan bukti untuk menjerat Anggodo atas rekayasa fakta-fakta palsu yang terungkap melalui rekaman telepon yang dibuka di Mahkamah Konstitusi. Foto-foto hasil rekayasa yang menggambarkan Anggodo berseragam polisi dan beredar dari ponsel ke ponsel serta diarak di jalan-jalan dalam aksi demonstrasi menunjukkan betapa seriusnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, utamanya polisi ketika itu. Penahanan Anggodo oleh KPK telah mengakhiri semua ketidakberdayaan hukum terhadapnya. Negara harus membuktikan keadilan dan kebenaran tidak bisa diatur sesuka hati oleh hanya satu orang. Karena itu, mafia, apapun namanya, harus diberantas. Penetapan Anggodo sebagai tersangka dan penahanannya juga telah mempertemukan 2 versi keadilan yang selama ini sangat sulit dipertemukan di Indonesia, yakni rasa keadilan publik dan logika keadilan prosedural yang dianut penegak hukum. Jarak yang terpaut jauh dari 2 kutub keadilan yang terjadi selama ini. Itulah yang menyebabkan distrust yang amat parah. Ketika akhirnya KPK mampu menemukan alasan hukum untuk menahan Anggodo, kepolisian kehilangan kredit untuk merehabilitasi kepercayaan publik. Momentum Anggodo yang seharusnya bisa dipakai untuk mengembalikan kredibilitas yang hancur, terlewatkan begitu saja. Publik bertanya, mengapa KPK mampu menemukan alasan hukum, sementara polisi yang mengaku telah berusaha keras menjerat Anggodo tak pernah bisa? Syukurlah, keadilan dan nurani publik yang selama ini dianggap tidak memiliki basis legitimasi prosedural pada akhirnya dihormati. Dan tanpa mengurangi hormat pada institusi penegak hukum yang lain, hormat kita dalam kasus Anggodo patutlah dialamatkan kepada KPK. Ujian keadilan yang masih tersisa tidak cuma pada vonis di pengadilan, tetapi juga jangan sampai di tahanan Anggodo meniru pengistimewaan seorang Artalita.